Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Asuja dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang salah satu metode penelitian, yaitu metode perbandingan. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang metode perbandingan, langkah baiknya kita mengetahui apa itu metode penelitian terlebih dahulu. Metode penelitian, dalam melakukan penelitian perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian berdasar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Yang dimaksud rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan penalaran manusia. Yang dimaksud empiris berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Yang terakhir, yang dimaksud sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan, yaitu metode perbandingan. Metode perbandingan bisa juga disebut metode komparatif. Metode penelitian perbandingan adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok variabel, kondisi, atau fenomena guna memahami persamaan dan perbedaan di antara mereka. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh perbandingan terhadap suatu variabel atau fenomena tertentu. Ada pula beberapa pengertian atau definisi menurut para ahli tentang metode penelitian perbandingan. Yang pertama, menurut Aswani, penelitian komparatif akan membantu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, maupun kritik terhadap orang. Yang kedua, menurut Muhammad Nasir, penelitian komparatif menurut Muhammad Nasir adalah penelitian yang tujuannya adalah mencari jawaban mendasar mengenai sebab dan akibat, yang caranya adalah dengan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu. Yang ketiga, menurut Sugiono, pengertian penelitian komparatif menurut Sugiono adalah penelitian yang membandingkan keberadaan dari satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih pada waktu yang berbeda. Dari berbagai penelitian komparatif menurut Pak Aril tadi dapat disimpulkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan dari objek yang diteliti atau tidak. Selanjutnya ada beberapa tujuan penelitian komparatif. Yang pertama yaitu membandingkan, yang kedua membuat generalisasi, yang ketiga menentukan variabel, yang keempat menyelidiki kemungkinan hubungan. Yang dimaksud dengan membandingkan adalah sesuai dengan namanya, tujuan pertama dari penelitian komparatif adalah untuk membandingkan. Dalam penelitian komparatif, hal yang dibandingkan adalah persamaan maupun perbedaan dari dua atau lebih fakta dan sifat dari variabel yang diteliti. Komparasi yang dilakukan ini berdasarkan dari kerangka berpikir penelitian yang dilakukan. Yang kedua, membuat generalisasi adalah tujuan kedua dari penelitian komparatif adalah untuk membuat generalisasi mengenai tingkat perbandingan
yang didasarkan dari cara pandang atau kerangka berpikir tertentu yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menentukan variabel. Penelitian komparatif juga bertujuan untuk menentukan variabel mana yang sebaiknya digunakan dan tidak digunakan dalam penelitian. Sebab dengan melakukan penelitian komparatif, maka bisa diketahui kelebihan dan kekurangan setiap variabel yang digunakan sehingga penelitian bisa memilih mana yang lebih baik dipilih atau tidak dipilih. Yang terakhir atau yang keempat, menyelidiki kemungkinan hubungan. Tujuan terakhir dari penelitian komparatif adalah menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mencari faktor penyebab dari data yang sudah dimiliki. Selanjutnya yaitu dalam metode penelitian perbandingan ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, perbandingan individualisasi, yang kedua, perbandingan universal, yang ketiga, perbandingan penemuan variasi, yang keempat, perbandingan cakupan. Kita masuk yang ke pertama yaitu perbandingan individualisasi. Jenis penelitian komparatif yang pertama adalah perbandingan kontras secara individual atau disingkat sebagai perbandingan individual. Jenis perbandingan komparatif ini adalah komparasi yang dilakukan dengan cara membandingkan penggambaran dari karakteristik masing-masing kasus atau variabel yang dipelajari. Jenis komparasi ini membantu untuk memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan untuk melihat karakteristik kasus maupun variabel dengan lebih mendalam. Yang kedua, perbandingan universal. Penelitian komparatif yang berjenis perbandingan universal adalah jenis perbandingan yang digunakan untuk menetapkan bahwa setiap fenomena dari kejadian-kejadian mengikuti aturan yang sama. Jenis perbandingan universal ini akan menggunakan perbandingan untuk mengembangkan landasan teori dengan tujuan untuk memberikan teori yang akan membantu menjelaskan kasus yang sedang diteliti dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, perbandingan penemuan variasi. Jenis penelitian komparasi berupa perbandingan penemuan variasi ini akan memeriksa berbagai perbedaan sistematis dari berbagai kejadian dengan tujuan untuk menentukan prinsip variasi dalam karakter atau fenomena yang berbeda. Caranya dengan membandingkan berbagai perbedaan logis di antara kejadian, kemudian menetapkan standar variasi pada karakter atau fenomena tersebut. Kemudian yang keempat, perbandingan cakupan. Jenis penelitian komparatif yang terakhir adalah menetapkan variasi dalam karakter atau suatu fenomena dalam sistem yang menjelaskan karakteristiknya sebagai fungsi dari berbagai hubungan dengan sistem secara keseluruhan.